Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel BAM Entertainment. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi sedikit sharing ya tentang 5 kebiasaan orang sukses. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Yang pertama, hal yang sering dilakukan orang sukses yaitu yang pertama adalah melakukan perencanaan yang matang. Jadi sebelum kita memulai hari-hari, kita harus merencanakan sesuatu hal itu yang benar-benar matang teman-teman. Supaya apa? Supaya yang kita jalani itu lebih tertata aja sih sebenarnya, dan nggak membuang-buang waktu gitu ya, karena memang waktu itu penting teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu yang ada. Nah makanya kita sebelum memulainya kita harus merencanakan dulu sesuatu itu dengan matang, ya kan? Itu salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ingin sukses. Oke, yang kedua, berlatih dan belajar secara rutin. Ya, jadi segala sesuatu kalau tanpa berlatih, tanpa belajar, nggak akan jadi apa-apa teman-teman. Kayak misalkan, aku pingin seperti orang itu, aku ingin seperti mereka. Nah, kamu sudah berlatih belum? Kamu sudah belajar belum? Bagaimana bisa kita menjalaninya? Itu sangat nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kita harus rajin berlatih, rajinlah belajar agar supaya kita terbiasa dengan hal yang ingin kita capai gitu kan. Ya seperti orang-orang sukses kebanyakan. Kenapa mereka bisa? Kita nggak bisa. Artinya kan bisa karena terbiasa, ya kan? Nggak bisa karena belum terbiasa. Nah makanya kita perlu berlatih dan juga perlu belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa seperti mereka gitu. Nah itu ya poin yang kedua ya teman-teman. Nah yang ketiga, kebiasaan yang dimiliki oleh orang sukses itu yaitu membaca buku. Nah ini penting teman-teman, karena memang dengan membaca buku kita banyak tahu perkembangan dunia teman-teman, baik itu sejarah dan lain sebagainya, banyak ya teman-teman. Nah itu poin yang ketiga gitu ya. Poin yang keempat, kebiasaan yang dimiliki oleh orang sukses yaitu menjaga dan memperhatikan kesehatan. Nah ini jauh lebih penting teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan apapun itulah ya, terus kita tanpa memperhatikan kesehatan, juga akan sia-sia teman-temannya. Buat apa kita kerja keras? Karena dengan sehat kita akan lebih maksimal melakukan apapun itu ya teman-teman, baik pekerjaan dan kegiatan lainnya ya. Perhatikan selalu kesehatan karena ini penting, dan juga sehat itu mahal teman-teman ya. Oke ya, itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang sukses. Oke, poin yang terakhir yaitu yang kelima, membangun lingkungan yang positif. Nah ini teman-teman, membangun lingkungan yang positif. Jadi tidak boleh selalu berpikiran negatif. Biasanya kalau orang-orang yang ingin sukses itu ya, mereka selalu berpikiran positif teman-teman. Nggak ada di benak mereka tuh berpikiran yang negatif. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itu bakal terwujud teman-teman, baik itu positif maupun negatif. Nah maka kita pilih mana? Kita mau pilih positif atau negatif, ya kan? Ya tentunya pasti positif lah ya, karena apa yang kita pikirkan, pepatah mengatakan kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Nah itu tinggal kita pilih, kita memikirkan apa nih, mikirkan positif atau negatif. Nah itu kembali ke kalian lagi lah ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, itulah 5 kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang sukses. Dan juga akhir-akhir ini juga saya terinspirasi dengan sosok konglomerat di Indonesia teman-teman. Beliau adalah Yusuf Hamka. Beliau salah satu konglomerat yang bersahaja di Indonesia teman-teman. Beliau tuh luar biasa sekali ya menurut saya, dan saya sangat terinspirasi dengan kehidupan beliau. Walaupun beliau sudah berkecukupan, tergolong kaya raya lah gitu ya, namun kehidupan beliau tetap sederhana ya teman-teman. Padahal beliau ya kalau pengen sesuatu tinggal gampang aja kan. Itulah yang bikin saya terinspirasi, walaupun sudah punya segalanya, namun beliau tetap mengingat waktu masa-masa susah dulu. Jadi coba kita lihat video-video beliau nih teman-teman ya. Nah ini dia. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman,
dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dalam hidup ini kita harus punya mimpi, kata beliau ya. Jadi mimpi itu jangan berangan-angan aja di kepala kita, harus kita wujudkan. Dengan cara apa? Harus kerja keras dan konsisten dengan apa yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan cepat terwujud, karena segala sesuatu itu diawali dari mimpi ya. Semua orang bebas untuk bermimpi, namun kita bisa mewujudkannya enggak? Nah, itu tergantung kepada diri kita ya. Oke, kita lihat video selanjutnya teman-teman. Video dari Yusuf Hamka ya. Nah, ini kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar. Ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit, tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ngojek bisa. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, ya nggak perlu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi, gengsi makan biaya bos, ya kan? Nah, itu ya, kalian dengar ya sendiri kan apa kata beliau ya. Jadi kita intinya ya, utamakanlah kebutuhan hidup daripada keinginan ya. Seperti yang dikatakan Bapak Yusuf Hamka tadi ya teman-teman, gengsi itu mahal bos, gengsi itu makan biaya katanya. Ya bener aja gitu kan. Lebih baik kita apa adanya ya kan, ya biasakan dengan pola hidup sederhana ya. Kalaupun kita pengen sesuatu ya, kita berpikir dulu sesuatu ini bermanfaat nggak kira-kira di kehidupan kita ya. Kalau sekiranya itu nggak ada manfaat dan faedahnya, untuk apa juga kan, sia-sia. Nah, ini ada satu video lagi ya dari Yusuf Hamka teman-teman. Nah, ini videonya luar biasa teman-teman, coba kita lihat sama-sama teman-teman. Kalau kamu kaya, kamu tidak bermanfaat buat orang lain, lebih baik mungkin nggak usah kaya. Jadi lebih baik sederhana tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan saya pesankan kepada anak saya punya mimpi bikin 1000 masjid. Kalau saya dipanggil Tuhan, dia harus meneruskan. Kalau dia nanti juga dipanggil Tuhan, anaknya juga harus meneruskan. Jadi sampai 1000. Insya Allah itu bisa terbangun karena apa? Saya tahu kok, apa yang saya hasilkan dan apa yang saya miliki hari ini mungkin lebih dari cukup untuk itu. Dan saya kepengen tabungan itu bukan di dunia, tetapi tabungan itu di akhirat. Karena saya percaya bahwa kehidupan yang paling kekal bukan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal nanti kalau kita sudah meninggal. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini patut jadi contoh buat kita semua ya teman-teman. Beliau memang luar biasa teman-teman ya. Sudah kaya raya, konglomerat lagi ya, namun kehidupannya biasa-biasa aja, sederhana gitu kan. Jadi untuk sukses itu kita butuh proses. Dan itu tadi 5 kebiasaan itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai ya. Alhamdulillah teman-teman ya, hari ini kita sudah menjalankan 6 hari puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam lindungannya, sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.